Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Akhirnya kita sampai di awal tahun baru. Hari ini Jumat 1 Januari 2021. Saya Situa Toman Hutasoit bersama keluarga sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru bagi semua warga HKI Juanda. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan kali ini sangat melelahkan. Medannya ganas dan buas. Banyak jurang yang dalam dan pendakian yang terjal. Semuanya mengantar kematian. Nama pengancam itu Corona. Dia makhluk kecil dan tidak kasat mata. Dia telah merombak, memporak-porandakan kehidupan semua manusia sehingga berubah secara total. Lihatlah, selama tahun 2020 lalu, hanya 60 hari atau 2 bulan saja kita hidup dengan normal. Bisa bebas kemana saja, bisa berbuat apa saja sepanjang ada uang. Namun pada bulan-bulan selanjutnya, Maret sampai ke ujung tahun, berarti 10 bulan, kita hidup dalam kondisi tidak normal. Hidup terkurung, tak ada lagi kebebasan. Tiba-tiba kita harus bermasker sepanjang hari. Tiba-tiba kita dilarang berdekat-dekatan dengan siapapun dan harus selalu cuci tangan. Jika melawan aturan-aturan itu, maut mengintai. Virus corona telah banyak mencabut nyawa manusia di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Tercatat manusia Indonesia yang meninggal karena corona selama 10 bulan ini sebanyak 21.944 orang. Luar biasa. Maka jika kita bisa sampai dan selamat ke tahun yang baru ini, hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Berbagai lahan kuburan di kota-kota besar bagi orang yang diserang virus corona, sebagaimana kita tahu, sudah penuh. Di Jakarta bahkan harus dicari lagi lahan baru untuk penguburan korban corona. Maka kalau kita mendengar ada teman terkena corona, apalagi saudara sendiri, kengerian segera menghinggapi pikiran kita. Maka kalau teman atau saudara kita itu sudah sehat, rasanya puji Tuhan. Luar biasa, kita puji Tuhan dengan banget, bersujud dengan mengucap syukur. Rabu malam 30 Desember tahun yang lalu, kami para Halado Juanda bertemu melalui Zoom dengan teman-teman kita, jemaat Juanda yang sedang terisolasi mandiri karena terpapar COVID. Kita mengadakan doa bersama dan mendengar pengalaman mereka. Jemaat kita yang kena virus corona saat ini total berjumlah 7 orang. Nyonya Sintua Panahatan Aritonang, Mama Michael Boru Nainggolan, Monica Hutasoit, Nova Raja Guguk, Desti Sitinjak, Romana Gultom, Nyonya Manik, Sinur Maida Boru Siahaan, dan si kecil Skyla Hasibuan. Seorang lagi, mbahnya Skyla. Malam itu kita menangis terseduh-seduh. Bukan karena mereka masih sakit, tetapi karena mereka semua sehat, semua semakin membaik dalam pemulihan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata virus corona yang ganas itu tidak selalu berakhir di kematian. Ternyata isolasi mandiri di dalam perawatan virus corona juga mempunyai dampak positif karena telah membuat kedekatan kita kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah, semakin mantap. Virus yang belum ditemukan obatnya itu memang telah memaksa gereja-gereja kosong, melompong sepanjang 10 bulan ini karena jemaatnya dilarang berkerumun di ruang-ruang peribadatan, tetapi sekaligus membuat jemaat semakin tergantung kepada Tuhan. Ketika corona datang, kita dipaksa mencari Tuhan di ruang-ruang isolasi, pada mulut
yang terkunci oleh masker, pada baju-baju perlengkapan diri yang mirip pakaiannya astronot. Saat ini kita diajar bahwa Tuhan itu bukan melulu pada keramaian, namun juga ada pada ruang yang hening dan bahkan pada dunia yang sedang sakit. Meski kini dunia sedang sakit, ayat khotbah kita dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 yang sudah kita baca tadi dengan tegas mengatakan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera jika kita selalu menggantungkan hidup kepadanya. Dipilihnya firman itu untuk kita dengar di awal tahun ini bukanlah sembarangan. Tuhan adalah sumber segala berkat, sebagaimana tema ibadah awal tahun ini. Jadi bagi jemaat Tuhan, warga gereja HKI Juanda, tak perlu khawatir ada atau tidak ada virus corona di tahun ini. Apalagi sesungguhnya umat manusia diperlengkapi oleh Tuhan daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan keyakinan diri. Kita manusia memang rentan dan rapuh, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan akal budi yang memampukan kita untuk membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan membaca sebuah puisi. Kiranya puisi ini penting bagi renungan kita ke depan. Judulnya Pandai dan Bijaksana. Orang yang tidak rugi adalah orang pandai. Sedang orang yang bersedia rugi adalah orang bijaksana. Orang pandai tahu apa yang bisa dilakukannya, sedang orang bijaksana paham akan apa yang tidak bisa dilakukannya. Orang pandai dapat memanfaatkan kesempatan, tahu kapan saatnya harus mengambil, sedang orang bijaksana tahu kapan harus melepas. Sebab itu, mengambil adalah pandai, sedang melepas adalah bijaksana. Orang pandai selalu menunjukkan bagian gemerlap dari dirinya, sedang orang bijaksana membuat orang lain menunjukkan bagian gemerlap dari diri orang itu sendiri. Orang pandai banyak diliputi keresahan, tidak bisa tidur karena orang pandai lebih sensitif, sedang orang bijaksana jauh dari keresahan, tidak terbelenggu oleh hal-hal duniawi, tidak gembira karena sesuatu yang menyenangkan yang berasal dari luar diri, tidak sedih karena kemalangan yang menimpa diri. Sebab itu dia dapat makan dengan nyaman dan tidur dengan nyenyak. Maka itu orang pandai banyak yang mati muda, sedang orang bijaksana banyak yang panjang usia. Orang pandai berharap mengubah orang lain agar orang lain mematuhi kehendak mereka, sedang orang bijaksana bersikap alamiah, tidak memaksakan kehendak. Sebab itu, hubungan sosial orang pandai berlangsung tegang, sedang hubungan sosial orang bijaksana lebih harmonis. Pandai itu bergantung pada telinga dan mata. Itulah yang disebut telinga pandai, mata jernih, sedang bijaksana tergantung pada batin. Itulah yang disebut bijaksana muncul dari batin. Ilmu pengetahuan membuat orang menjadi pandai, orang sedang filsafat membuat orang menjadi bijaksana. Pandai mendatangkan kekayaan dan kekuasaan, sedang bijaksana membawa kebahagiaan. Mencari pengetahuan cukup dengan kepandaian. Ingin terbebas dari kebodohan batin,
harus melatih kebijaksanaan. Jadi, Anda ingin menjadi orang pandai atau bijaksana? Amin. Selamat menjalani hari-hari di sepanjang tahun 2021 ini. Berkat Tuhan akan mengalir kepada hidup kita. Amin. Shalom.